the point aja, karena saya punya target tersendiri. Nah, target tersendiri beda dengan yang lain, mungkin beda dengan yang lain, tapi mudah-mudahan bisa diikuti. Mudah-mudahan. Boleh dikatakan angkatan 2020 itu kan digenjot habis-habisan ya, karena nanti 1 tahun itu tidak kuliah di sini, di mana, di kampus, tapi kalian kuliah di industri, sehingga harus dikejar bagaimana caranya kalian bisa terjun di lapangan, di masyarakat terkait dengan keilmuan. Kalau saya spesifik ke jaringan sensor nirkabel ini, gitu. Kemudian kalau kita ngobrol, jadi belum ada yang pernah mengambil ya, terpaksa saya obrolkan di sini bahwa jaringan sensor nirkabel atau sering juga disebut dengan WSN, Wireless Sensor Network, ini merupakan suatu jaringan tanpa kabel sebenarnya ya, wireless network yang terdiri dari secara terpisah kan, terdistribusi secara terpisah, perangkat-perangkatnya itu yang menggunakan sensor. Banyak sensornya di mana-mana gitu kan. Yang secara kooperatif, secara fisik memonitor, secara fisik atau kondisi lingkungan. Jadi secara fisik misalnya detak jantung misalnya gitu kan, otomatis kan ditempelkan secara fisik di situ. Gula darah, apalagi ya, suhu tubuh itu secara fisik dimonitor langsung, atau kondisi lingkungan misalnya kelembaban, terus apalagi suhu udara. Nah, itu masuk dalam kategori yang di kondisi lingkungan ini. Kemudian ada juga suara juga bisa kita kendalikan menggunakan jaringan sensor tanpa kabel. Kemudian vibrasi itu getaran ya, gempa misalnya gitu, atau mungkin gunung yang akan meletus, atau gunung setiap saat itu punya getaran. Kemudian tekanan, entah itu tekanan untuk berat dalam kilogram atau tekanan udara misalnya gitu. Kemudian ada pergerakan, entah berputar, entah melompat. Kemudian polutan, polusi ya, misalnya apa? Kalau ada kebakaran hutan itu, nah asapnya menjadi polutan itu. Kemudian sensor-sensor ini pasang terpisah gitu kan, di beda lokasi, gitu ceritanya. Nah, itu wireless sensor ini nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Di internet sudah banyak yang menyangkut terkait dengan jaringan sensor tanpa kabel ini. Kemudian sensor-sensor tersebut akan mengubah data analog tadi ya, suhu, kemudian kelembaban, kemudian getaran, asap, polutan, kemudian apalagi dan lain-lainnya itu analog istilahnya, itu diubah secara elektronik menjadi data digital gitu. Itu sensor. Jadi sensor tugasnya mengubah data analog menjadi data digital. Selanjutnya data dikirim ke suatu node pusat atau nanti sering disebut dengan gateway kan, melalui media komunikasi yang digunakannya seperti Bluetooth, infrared, dan Wi-Fi atau jaringan internet nanti ya gitu. Jadi titik-titik node, titik-titik sensor ini nanti akan dikumpulkan ke dalam suatu media yang disebut dengan gateway. Nah, ini titik pusat ya. Jadi sensor-sensor terpisah itu node, kemudian ada node yang menjadi gateway. Itu masing-masing node dalam jaringan sensor nirkabel dilengkapi dengan radio transceiver atau pemancar kan.
penerima, pemancar dan penerima, atau alat komunikasi tanpa kabel lainnya. Kemudian ada juga dilengkapi dengan mikrokontroler kecil. Kalau kalian sudah sering pakai Arduino, kebanyakan pakai Arduino itu kita prakteknya, atau menggunakan yang lebih mahal sedikit, menggunakan Raspi, dan dilengkapi dengan sumber energi listriknya biasanya baterai. Bisa jadi nanti kalau taruh di tengah sawah, taruh di puncak gunung, taruh di mana itu, mungkin tetap baterai, cuman baterainya ini tetap disuplai menggunakan cahaya matahari biasanya. Nah, itu elektro harusnya udah di luar kepala kalau misalnya terkait dengan kelistrikannya itu. Kemudian ini gambaran-gambaran dari cerita tadi yang disebut dengan node-node itu ini, titik-titik ini, titik-titik sensor dalam jaringan suatu lokasi ini. Jadi ini sensornya banyak, satu lokasi. Nah, ini node-node sensor. Kemudian node-node sensor memiliki mode. Nah, ini. Kemudian masing-masing titik sensor yang entah ini berada di gunung, entah ini berada di sawah, ini di sungai, ini di mana gitu. Nah, itu akan dikumpulkan ke dalam suatu supernode kalau di sini, atau sering disebut dengan gateway. Nah, ini dia. Kalau di sini ada gateway istilahnya gitu kan. Kemudian dikirimkan melalui jaringan internet, jaringan WiFi, kemudian ada aplikasi yang akan memproses selanjutnya. Kalau di sini aplikasinya enggak digambarkan gitu. Nah, ini. Jadi yang istilah yang sering nanti kita pakai adalah node-node dari sensor ini, kemudian motor. Sensor nanti melekat di motor. Nah, ini sensor-sensor, node-node sensor tadi tipenya ada suhu, tekanan, optik, akustik, ini suara ya. Kemudian mekanik, gerakan dan getaran, kemudian posisi, kelembaban, radiasi. Ini contohnya ini. Contoh nama sensornya, kalau misalnya kita pengen mengukur suhu, berarti kita pakai termistor atau termokouple misalnya. Bedanya apa? Ya jelas beda. Kalau termokouple ini jarak jauh ya. Kalau termistor kan ini boleh dikatakan kita pegang, boleh misalnya gitu kan. Kalau termokouple ini misalnya digunakan untuk mengukur suhu yang sangat panas. Suhu air 100 derajat itu sudah mendidih. Tetapi kalau kita menggunakan termistor nggak bisa, ya kita harus pakai yang ada couple-nya ini. Gitu. Tekanan kita pakai pressure gauge, barometer, ionisation gauge dan seterusnya. Optik menggunakan ini. Harapannya nanti atau sudah ya terkait dengan sensor-sensor kalian sudah dapat ya atau belum? Sensor-sensor ini. Halo? Sudah tapi belum spesifik, Pak. Oh, belum spesifik ya. Ya nanti kita mencoba untuk spesifikkan kembali. Gitu. Ini wireless sensor sama dengan tadi, keterangan tadi, sensor node ini memiliki dua komponen. Jadi setiap titik sensor memiliki dua komponen yang disebut dengan mode dan sensor. Motor itu apa nih? Bertanggung jawab untuk menyimpan, mengkomputasi, dan mengkomunikasi. Jadi sensor selalu melekat pada motor. Sensor bertanggung jawab untuk penginderaan fenomena fisik seperti suhu, cahaya, suara tadi ya. Sensor node, titik-titik sensor tadi ini mengumpulkan data dan dapat melakukan pengolahan di jaringan pada data yang dikumpulkan di intermediate node sebelum meneruskan ke pusat pengumpulan. Jadi di titik-titik tadi itu sebenarnya sudah ada proses-proses pengolahan. Mana ya? Nah, di sini nih sudah ada proses pengolahan sebelum dikirim ke sana. Terserah, misalnya pengolahannya itu mulai dari data cahaya menjadi lumen, elektrik, digital ke sana kan. Sebelum dikirimkan ke sana kan diproses dulu. Data analognya diproses menjadi data digital tadi itu posisinya di sini pemrosesannya itu.
Kemudian ini mood diusahakan untuk yang biayanya sangat rendah atau jangan terlalu mahal gitu kan. Tapi ya tergantung proyeknya. Kalau proyeknya memang harus sensitif dan sangat penting, sangat harus presisi gitu ya, harusnya nggak boleh menyebutkan very low cost ini ya. Tapi kalau low power komputer ini diharapkan ya oke lah itu. Tapi kalau low cost nanti dulu. Tapi kalau untuk mahasiswa ya pakai aja yang very low cost ini. Kemudian monitor one or more sensor. Jadi mode ini dalam kotak ini bisa memonitor beberapa sensor itu. Misalnya sensor kelembapan, sensor suhu, sensor pH, sensor hujan, curah hujan, sensor macam-macam ya. Jadi satu mode ini bisa memonitor one or more sensors. Radio link to the outside world, jadi memiliki pemancar radio, memancarkan keluar untuk ditangkap di tempat lain. And the building block of wireless sensor network WSN. Ini yang disebut dengan jaringan sensor tanpa kabel. Ini node-nya satu node ini ya. Satu node ini terdiri dari mode dan sensor. Sensor selalu melekat di mode. Nah, mode ini diusahakan murah gitu kan. Konsumsi daya listriknya juga rendah. Kemudian bisa memonitor banyak sensor. Kemudian memiliki radio link ke luar. Kemudian ya ini building block, salah satu diagram blok untuk jaringan sensor network node-nya. Ini cerita tentang mode. Jadi mode itu memiliki memori, memiliki controller, memiliki sumber daya, kemudian ada alat komunikasinya untuk keluar tadi, dan mempunyai sensor atau aktuator. Ini mode komponen-komponen yang ada di mode. Kemudian, nah ini sebenarnya bisa dibaca sendiri sih. Masa aku harus baca? Nanti tak share aja di e-learning. Kemudian ini tak taruh di e-learning, bisa kalian download dan dibaca-baca sendiri ya. Atau perlu saya bacakan ini? Aku males yang bacain. Baca sendiri aja. Iya ya, baca sendiri aja karena saya punya target tersendiri buat kalian. Ini yang disebut dengan salah satu node, salah satu node tadi ya. Jadi ini mode-nya, kemudian ini antena untuk connect keluar, ini juga. Atau mungkin kalian sudah pakai malah ini ya, malah beli sudah ya, XP sudah beli belum? Atau Node MCU? Kalau sekarang sih yang paling banyak, paling murah itu pakai Node MCU. Belum juga? Belum pernah pakai itu Mas? Halo? Belum pernah Pak. Di mata kuliah lain nggak ada yang nyebut-nyebut pakai Node MCU sensor-sensor tadi loh? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Kalau Arduino gitu? Belum? Sudah mengenal tapi belum dipelajari Pak. Oh, nah ini berarti harus dipelajari di sini gitu. Tapi online ya harus bisa lah. Ini beli murah-murah Mas ini Mas. Nanti ini yang agak mahal kayaknya ya. Yang paling murah itu ya Node MCU itu. Kalau yang banyak sekarang itu bukan WB ya, tapi XP. ZigBee juga ada. Dari kata tawon, bi kan tawon.
Nah, ini arsitektur wireless sensornya agak ruwet kalau sudah kompleks seperti ini ya. Tapi secara prinsip kayak yang tadi. Secara prinsip ini sudah agak ruwet karena nanti kita cenderung lari juga ke big data ya. Lari juga ke IoT ya. Internet of Things ada mata kuliah sendiri, sudah mengambil? Belum ada, belum Pak. Atau depan Pak kayaknya Pak. semester depan ya. Ya. Nah, mungkin IoT semester depan. Nah, kita sudah perkenalan IoT-nya di sini ya. Karena kalau sudah menyangkut jaringan kemana-mana ini kan, Node ini bisa disebut sebagai tingnya jaringan wireless sensor ini, Mas. Jadi Node di wireless sensor network ini sebagai tingnya IoT, Internet of Things, salah satu. Gitu. Kemudian, udah habis, Mas. Cepet toh? Cepet. Tapi ini yang bikin lama ini, Mas. Coba tak bukakan dulu. Tadi aku naruh di mana? Mungkin yang lain belum bahas ya, tapi saya akan bahas di awal terkait dengan ini, terkait dengan mata kuliah ini, jaringan sensor nirkabel atau WSN, wireless network. Ini tak share lagi terkait dengan share. Udah kelihatan? Apa tulisan di situ? Tugas besar. Nah, ini yang gongnya dari kuliah jaringan sensor nirkabel itu ini. Outputnya minimal. Jadi target kalian nanti harus membuat ini. Dan ini dikumpulkan di akhir semester. Jadi setelah UAS ya. Atau sebelum UAS malah tugas besar harusnya sudah selesai. Biar UASnya itu nanti nggak terganggu. Gitu. Ini. Intinya, ini elektro ya? Teknik elektro ya? Ya, Pak. Saya lupa ya, karena mata kuliahnya mirip-mirip. Teknik elektro dengan teknik komputer itu mirip-mirip. Daftar isi nanti ini udah tak buat otomatis, jadi ini tak taruh di mana? Di e-learning nanti, silakan di download. Kemudian ini sudah saya beri panduan ya, nanti kotaknya ini dihilangi nggak apa-apa. Ringkasan maksimal 500 kata. Lu ngitungnya gimana Pak? Yang ngitungnya ini ringkasan ini 1, ini 2, ini 3. Angka dihitung nggak ya? Dihitung lah, hitung aja. 4, 5. Ini nanti jumlahnya 500 gitu kan. Kira-kira gitu. Ada yang bisa ngitung nggak nanti? Biasanya kalau kalian ngitung kata-kata ini berapa? Pakai apa, Mas? Misalnya ini 1, 2, 3. Ini ya. Ini tak blok ini. Nah, ini 3. Nah, gitu. Bisa lihat di pojok Bawah itu, Pak. Ya. Ini 3 ya. 3. Halaman 3 sampai dengan halaman 9 ini ada 721 kata. Nah, yang saya blok ini 3. Kalau saya ngeblok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
berarti nanti di sini akan 7 gitu. Nah, ini maksimal 500 kata maksimal, berarti boleh di sebelum 450 misalnya gitu, atau Pak 501 510 boleh lah. Kalau yang di sini yang berubah boleh ya, gitu. Yang digit terakhir, misalnya 509. Kayaknya kalau 510 kebanyakan. Kemudian yang kedua ini pendahuluan. Kalau ringkasan tadi itu sejenis abstrak. Nah, ini pendahuluan ini ada 2000 kata. Maksimal. Berisi analisis situasi dan seterusnya ini. Nanti kalau misalnya ini tak share, kemudian kalian baca bingung, nanti kita membuat grup ya. Kita konsultasi, komunikasi via grup WA. Kemudian solusi dan permasalahan. Solusi dan permasalahannya. Ini sudah ada juga, maksimum ada 1.500 kata. Dan seterusnya bisa dibuat sub-subnya. Oh, ini solusi dan permasalahan saya pakai contoh ini sub 1 ya. Kita cek di mana 31. Di daftar isi 31 ini kan sub 1. Ini kan. Nah, ini tak coba kita ubah ini sub 1 ini kita ganti coba diubah misalnya gitu kan. Udah gitu, kemudian kita lari ke daftar isi. Daftar isi ini belum berubah, 31 masih sub 1, tapi kalau misalnya ini kita klik kanan, sembarang ya klik kanannya, kemudian kita update field, maka ini update field page number atau update entire tabel misalnya gitu, ini boleh pilih aja salah satu atau 2 kali ya nggak apa-apa. Nah, belum berubah, update field entire. Nah, ini sudah berubah nih. Nanti kita mengubah sub di sana di daftar isi tinggal di update kan, update field entire tabel gitu. Nah, gitu. Terus ini tak hilangi lagi. Hilangi misalnya, terus di sana kita update lagi. Yang ketiga ini kita update lagi. Pakai yang update entire tabel, maka di sini hilang. Kembali ke posisi semula. Terus 4 metode. Nah, metode, langkah-langkah dan seterusnya itu ditaruh di sini. Kemudian rancangan sistem. Kalau rancangan sistem beda dengan metode ya. Kalau metode kan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang di atas, kalian ambil masalahnya apa. Kemudian yang rancangan sistem ini jelas, ini gambaran sistem secara keseluruhan dan penjelasan. Ini rangkaian detail itu termasuk pin-pinnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mengambil sensor transducer, sensor apa? Suhu misalnya, ada 2 pin. Nah, pin-pinnya itu kemana gitu. Kemudian kalau nanti menggunakan Arduino, pin-pin Arduino sambungannya ke ini, tapi masih pakai simbol-simbol, termasuk kelistrikan. Kalau yang di sini ini gambar perangkat keras. Oh, perangkat keras ini per bagian karena ini datasheet. Jadi Arduino itu datasheetnya seperti apa, sensor suhu misalnya 785 atau berapa itu ya. Itu spesifiknya kayak apa itu. Kemudian implementasi. Oh, yang gambar detailnya tadi di sini ya. Foto detail. Kalau ini kan foto detail, ini rangkaian, ini codingnya. Codingnya sudah biasa coding belum ya? Pakai bahasa C kalau kita pakai Arduino. Gitu. Kemudian penjelasan lain-lain, nah ini dia. Saya nggak tahu kalian sudah mendapat mesin learning belum ya? Misalnya
Atau minimal pakai fuzzy? Sudah belum, Mas? Belum, Pak. Machine learning belum? Fuzzy? Belum, Pak. Machine learning baru semester ini, Pak, dapat. Oh. Pakai rapid miner tadi. Oh, tapi kalau pakai rapid miner kayaknya nggak bisa ditaruh di sini ya. Minimal pakai Python, bahasa C. Kalau pakai rapid miner ya tinggal tarik-tarik terus naruhnya di Arduino gimana ya? Agak susah, Mas. Minimal C atau Python. Daftar pustaka selesai. Dah gitu. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi. Oh, belum tak stop ya. Satu lagi. Nah, ini rencana pembelajaran jaringan sensor network atau wireless sensor network, ini masih Pak Ari Sugiarto yang membuat ini. Kaprodinya masih Pak Indriawan tahun 2020. Kemudian ini materinya, ini ada konsep arsitektur jaringan sensor. Tadi udah kita singgung-singgung ya. Ini infrastruktur jaringan sensor nirkabel, konsep dasar arsitektur jaringan sensor, infrastruktur jaringan sensor. Ini 1-2 ini kayaknya agak mirip ya. Yang satu konsep, yang satu implementasi barangkali ya, infrastruktur jaringan sensor nirkabel. Konsep dasar arsitektur jaringan sensor. Ya, intinya terkait dengan jaringan itu kan. Sensor nirkabel. Kemudian protokol komunikasi jaringan sensor. Jaringan komputer tadi sudah ya? Protokolnya apa, Mas? Kalau jaringan komputer, Mas? Halo? Cek sound. Atau soundku yang mati? Halo? Cek. Halo. Halo, Pak. Oh, soundku aman lah di situ didengarkan? Aman, Pak. Oh, makanya jangan-jangan aku tanya protokol jaringan komputer itu protokolnya apa, itu tadi kok macet atau belum. Oh, jaringan tadi sudah, katanya sudah. Harusnya kenal dengan protokol jaringan komputer. Wah bahaya ini. Kalau belum, nanti saya jelaskan jaringan komputer dulu, protokolnya apa. Kemudian kalau sudah ya, aku nggak perlu nyangkut-nyangkut protokol jaringan komunikasi jaringan komputer ya, tapi langsung jaringan sensor, pakai MQTT misalnya gitu. Dan konsep efisiensi energi. Ini konsep efisiensi energi mungkin terkait dengan biar di lapangan itu konsumsi energinya rendah gitu kan. Kemudian ini terkait dengan cloud storage jaringan nirkabel. Sebenarnya kalau cloud storage ini tidak hanya untuk jaringan nirkabel aja, tapi untuk jaringan komputer juga, karena ini penyimpanan data di cloud. Nah, untuk jaringan nirkabel boleh, jaringan komputer biasa juga boleh, fiber optik boleh. Cuman cloud storage ini tersimpan di cloud. Kemudian ini transmisi data nirkabel. Ini jaringan nirkabel nih. Kalau ini tadi protokol, ini transmisinya biasanya media ya, media transmisi. Nirkabel itu apa saja? Misalnya WiFi bisa, kemudian Bluetooth bisa, inframerah bisa.
Gitu. Apalagi di bawah. Oh ini minggu ke-1, berarti sekarang ini kita akan belajar terkait dengan konsep jaringan komputer dan jaringan multisensor. Kalau yang ini tadi sudah ya, multisensor itu yang node-node tadi banyak. Multisensor berarti banyak node, banyak sensor, kemudian dipusatkan di gateway baru ke jaringan cloud internet. Kalau yang ini, nah ini kalau misalnya sudah dapat jaringan komputer ya aku nggak perlu, tinggal diingat-ingat aja kemarin jaringan komputer apa saja. Nah saya bertanya ini sudah belum ini? Wah kacau ini. Kemarin itu cuma itu Pak, kayak routing gitu aja Pak. Oh. Tapi mata kuliah jaringan komputer sudah ya? Protokolnya TCP/IP, IP address. Ya, nah itu udah. Diingat lagi Mas, protokolnya untuk jaringan komputer itu menggunakan TCP/IP. Koneksi ke internetnya pakai TCP/IP. Gitu. Tapi kalau sensor network itu rata-rata pakai MQTT. Nah, itu nanti yang perlu kita bahas. Oke, berarti ini tidak ada masalah jaringan komputer selesai. Kita berarti hari ini targetnya selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Besarnya itu mana ya Pak? Judulnya kayak gitu. Kita nentuin sendiri atau gimana? Apa Mas? Mas Ilham. Yang tugas besar itu tadi. Ya. Itu judulnya kita yang itu bebas apa dari Bapak? Bebas Mas. Intinya yang terkait dengan jaringan sensor nirkabel. Bebas. Tapi kalau yang cundel nggak punya judul ya tak kasih, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Aduh. Aduh. Oke, saya buatkan grup dulu. Ini terkait dengan jaringan. Tapi aku harus punya nomor dulu ya. Nomornya siapa yang tak pasang namanya ini jaringan sensor nirkabel. Biasanya disingkat apa Mas? CSN gitu kan? Atau WSN? WSN. Udah. Saya kirim link untuk WSN-nya. Silakan bergabung. Itu. Kemudian, satu lagi presensi belum ya?
presensi rekap presensi.